Kopi itu dibayar, Pak. Kopi itu dibayar, Pak. Kopi itu dibayar, Pak. Go! Halo guys, kenalin saya Acuy dari Saya bebas aja gayanya ya. Bebas. Saya bebas aja gayanya ya. Bebas. Panjang. sedikit aja Pak, sedikit. Halo guys, kenalin saya Mang Acuy dari FYM Channel, Fokus Yamaha Motor Channel. Oke, season kali ini Mang Acuy akan bahas tuntas tentang dealer Yamaha yang ada di Jawa Barat ya. Kebetulan hari ini saya sudah barengan dengan Kepala Cabang Berlian Tasikmalaya. Halo, apa kabar Pak Edwin? Oke, alhamdulillah. Ganteng, Mang Acuy. Ayo Pak Edwin yang makin ganteng banget. Maju datang ke sini nih Pak Edwin. Jauh dari Bandung ke sini. Udah sih Pak. Oke Pak, saya punya pertanyaan nih untuk Bapak nih. Bapak tuh yang dikenal itu sebagai kepala cabang. Udah berapa lama sih Pak? Ngerasa, Pak. Enggak Biasa ngerasa aja. Salah aja Bapak yang satu ini Pak. Hah? Ya Bapak mah kayak gitu aja kalau ditanya tuh Pak. Iya. Udah berapa lama nih Pak? Jadi Saya gabung di sini nih. jadi kepala cabang. Iya, gabung di detanya. Iya, iya. Jadi cerita nih. Iya iya. Atau Saya- silent. Ya kan cerita lah Pak. Gabung di Berlian Deta Group itu 2010, Mang Cuy. 2010 udah 10 tahun ya Pak sampai Alhamdulillah. alhamdulillah. Masih dipercaya sama pihak manajemen. Oke, udah berapa lama? 10 tahun Pak Edwin menjabat sebagai kepala cabang. Bisa menceritakan sedikit nggak tentang sejarah Berlian Tasikmalaya nih Pak Edwin? Kalau dibahas nggak cukup, Mang Cuy. Soalnya ceritanya panjang. Sedikit aja Pak, sedikit aja. Dulu ini Berlian Tasik itu berdiri tahun 96. Tahun 1996 berdiri. Waktu saya masih pas masuk kuliah. Bapak masuk kuliah ya 96. Saya masih SMP Pak. Masih kecil. Kecil. Waktu itu pas masuk kuliah di Universitas Tasik. Di Universitas Tasik. Jadi saya dulu juga berharap ini di mana, ini di apa gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah bisa saya tinggal di sini Pak. Oh, jadi kecintaan terhadap dealer terus mau Yamaha. menjual motor Yamaha itu dari kuliah ya. Betul, Kak. Padahal basic saya bukan di otomotif, tapi basic saya itu di teknik sipil Pak sebenarnya. Tapi ada kaitannya Pak, teknik sipil sama teknik Arsitek saya. Oh, arsitek. Iya. Iya, Tapi iya. prinsip saya ternyata hobi itu dibayar Pak ternyata. Iya, iya Jadi betul. lebih enak kerjanya. Itu 96 Pak. Jadi cerita pendeknya ya Berlian itu ada 8 cabang 8 cabang. tersebar di Tasik, di Banjar, di Banjaran, di Bandung sama di Subang. Grup. Nah, mulai berkembang di 2010. 2013-nya makin berkembang lagi, kita ada 20 cabang Pak. 20 cabang dari 8 gitu ya Pak. Makin berkembang lagi di sini ada total 45 cabang. Wah, Lebih malah. ya, semakin berkembang ya Pak Edwin ya. Betul. Nih, ngomong-ngomong hargaan yang sudah didapatkan oleh Berlian Tasik itu Alhamdulillah selama 10 tahun banyak Mang Cuy.
Banyak yang di sini ini Ini pengalaman. yang di sini nih Mang Cuy. Dapat Ini banyak green ceritanya team. nih, banyak ceritanya. Oke, kita cerita dulu Yang nih. mana nih? Dari yang satu nih sertifikat ya, this is not affiliate Green Team. ya. Ini kan? Mm-mm. Ini Green Team Green Resort. Jadi alhamdulillah selama ini tim saya lebih solid dengan hasil yang memuaskan. Itu Mas. Tim yang solid terus menjadikan hasil yang memuaskan. Betul. Ya, dapat Makanya penghargaan, kita ya. Great team. alhamdulillah Great di result. area Tasik masih nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan hasil kerja cerdas dan kerja keras, Mas Cuy. Kerja cerdas dan juga kerja keras. Ya, jangan keras aja. Ya. Cerdas. Ya, harus balance ya. Balance. Betul. Terus ada penghargaan lagi nih, growth apa nih Pak? Gimana? Fokus area nih, Ah. Yamaha Share Growth. Itu dari Yamaha dulu ada semacam fokus zone. Fokus zone itu jadi kita dikasih wilayah di mana wilayah tersebut minimal marketnya jadi naik, demand totalnya di sana. Oh, Gitu. Dan alhamdulillah kita terbaik. terbaik. Ya. Baik, Cik. Berkat tim juga kan? Berkat tim. Ya, yang tadi kerja cerdas dan juga kerja keras ya. Betul. Terus juga Berlian Tasikmalaya nih, best spare part ini. Nah, itu waktu kita trash fitting di Cianjur tuh. Kita bengkelnya terbaik untuk penjualan spare part. Ini seprihan. Satu Priangan ya, searea Priangan ya. Iya, Best spare part area ya. Penjualan bengkel, ya alhamdulillah. Itu Terus ada lagi nih Berlian Tasik nih, sponsor of event 1 tahunnya apa itu ex-pilot. pilot itu pas pertama kita ada Grab seperti itu ya. Oh. Nah, kita intinya kita pasti support untuk yang namanya branding. Jadi apapun kegiatannya kita ikut ambil. Iya, iya. Pokoknya itu ya kalau dilihat sedikit nih, jadi membantu untuk penjualan Betul. juga ya Pak Edwin. Oke nih Pak Edwin, pertanyaan selanjutnya nih, tipe motor unggulan apa dari Berlian? Yang jelas Khusus untuk Tasik ya, khusus Tasik itu unggulannya tuh apa nih, motor apa? kalau unggulan kita tetap di kelas premium. Tapi kalau untuk target unit ada di kelasnya Lexi. Jadi ada beberapa tipe yang memang harus di-push jualannya, ada yang memang tanpa promo pun kita jalan. Jadi iya. kita berarti penjualan paling banyaknya di NMAX. NMAX ya, NMAX penjualan terbanyaknya itu harus ditambah lagi promosinya, dibantu atau gimana? Ya ada masih intinya promosi yang memang kita jalan itu yang memang slow market ya. Ya. Itu aja yang disupport sama pihak Yamaha. Oh berarti tipe unggulannya itu NMAX dan juga Max, Lexi ya. Aerox juga lumayan di kita. Oh keluarga Maxi lah ya Maxi, Pak ya. Maxi. NMAX, Aerox VBA 155, Betul. terus juga sama Lexi ya. Dari tipe unggulan itu apa sih yang diminati oleh customer tuh? Yang di tipe NMAX ini yang jelas di fitur Di itu fitur, lebih ya? bagus. Nggak usah lebih bagus untuk desainnya baru ini lebih bagus. Secara desain, secara fasilitas yang didapat di si NMAX yang baru ini bisa connected, Oh iya. ABS, terus shock breakernya bisa kita setel. Ketika kita lagi boncengan sama enggak kita bisa setel sendiri. Oh gitu ya, jadi dipermudah untuk suspensinya bisa diatur sendiri. Betul. Terus fitur yang paling canggihnya itu connected ke handphone ya, Android ya Betul. khususnya. Hati-hati tapi Berarti kalau Mang Acuy nelpon Pak Edwin lagi pakai NMAX itu nanti ada muncul di speedometer ya. selingkuhan Mang Acuy juga Banggai Mang Acuy muncul lagi kecil nolol. Iya. Ya memang tetap kita safety-nya dijaga. Ya. Ketika pas telepon masuk, WA-nya masuk, ya berhenti dulu lah. Iya, pemberitahuan di speedometer ada WhatsApp ataupun telepon itu kita harus meminggirkan dulu motor dan membalasnya seperti itu. Oke nih Pak Edwin, lanjut lagi. Mang Acuy mau nanya nih, apa sih kegiatan yang dilakukan dealer nih dalam masa pandemi ini? Iya, Mang Acuy ngerasa ya? Yang rasa lah Pak. Masa
pandemi COVID memang agak berat karena ini mencakupnya dunia juga ya. Iya, betul. Apalagi saya di jualan kendaraan, kadang mikirnya ini beli beras daripada beli motor. Kondisi yang kemarin cukup bikin kita down sebenarnya. Tapi berhubung dengan ada support dari manajemen juga, masukan dari Yamaha pun juga kasih support, kita lebih fokus di medsos untuk kondisi sekarang. Medsos apa nih Bapak main di mana? Saya di Facebook, di utama, yang paling utama di Facebook. Facebook bisa lihat di kalangan usia mungkin ya. Ada di IG, yang lebih ini lagi kan di TikTok. TikTok itu ada nih sebenarnya. Jadi saya ke teman-teman marketing ataupun counter ataupun di SPP harus punya yang namanya medsos wajib. Jadi masuk kita ada YouTube juga. Di Subscriber ya. Apa nih channelnya Pak Edwin? Yamaha Berliantasi. Yamaha Berliantasi. Ya. Boleh ya nanti untuk teman-teman yang mau nge-subscribe channelnya Berliantasi, tinggal ketik aja ya. Nanti jangan lupa. Dede Roheng ada di sana. Oh, Dede Roheng kan, ngomong-ngomong Dede Roheng itu siapa sih sosok Dede Roheng itu? Itu sosok. Apakah SPP? Apakah? Sebenarnya itu nggak ada di list gitu. Kayaknya aja si Dede Roheng bikin YouTube sendiri lah gitu. Iya. Nah Pak, tadi kita udah ngomongin penjualannya nih dealer ya. Ada program ataupun acara-acaranya. Nah kalau untuk bengkel itu gimana Pak Edwin? Ada acara apa atau dibantu dengan apa? Bengkel yang saya tahu di sini ada beberapa mekanik ya, ada 8 mekanik. 8 mekanik ya? Ada 1 SA, ada spare part, ada bagian kasir juga. Targetnya 1.300 unit yang harus masuk untuk servis gitu. Sanggup gak Mang Acuy? Ya kalau Mang Acuy sendiri mah nggak sanggup Pak. Itu membutuhkan tim yang solid, betul kata Pak Edwin ya. Saya semua yang namanya tim kami libatkan. Iya. Baik dari tim marketing, apalagi ya namanya bengkel ya. Nah di sini yang jarang dilakukan si marketing, saya wajibkan ketika marketing sudah melakukan penjualan itu harus diingatkan baik itu via WA atau by phone untuk servis pertamanya masuk lagi ke bengkel Berliantasi. Makanya memang selama ini ya alhamdulillah masuk 90-80% lah. Ya dekat lah ke dekat. Jadi ya banyak cara yang saya lakukan. Terus ada yang namanya servis kunjung atau namanya SKY itu Mang Acuy. SKY ya, servis kunjung Yamaha ya. Betul. Jadi itu fungsinya bisa untuk konsumen yang sifatnya urgent, untuk area kota Tasik bisa kita datangin. Atau Mang Acuy misalkan bawa motor mogok nih, ya bisa. Pasti kita datang Pak. Oh, dengan Sky itu ya, servis kunjung Yamaha itu. Betul. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Bisa nggak nanti kita ngobrol dengan kepala Bisa, bengkelnya? Namanya Pak Handoyo. Oh, sama Pak Handoyo ya. Nanti jangan kaget lihat badannya ya. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Edwin sudah memberikan waktu luangnya, dan yang pastinya juga nanti kita ketemu lagi di FYM, Fokus Yamaha Motor Channel. Ya, terima kasih banyak Pak Edwin. Ya, sama-sama cuy. Halo guys, oke kali ini kita sudah bersama motor sudah bersama. Ini balik lagi memang jadi. Oh ya, sama. Dari awal. Kita balik aja lah mau. Dari Yamaha, jangan sampai Anda ketinggalan untuk keluaran produk dari Yamaha. Yamaha XXR 155 cc. Nah, ya Allah.